Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget ditemenin sama Naela dan Nathan, dan juga kita udah kedatangan tamu dari Pandu. Yes, alright. Pandu dari Diary Pensi. Ya, itu dia ya. 3 alasan penting kenapa anxiety gue atau misalnya anxiety kalian itu bisa kambuh lagi seperti dulu. Mari kita bahas. Selama lu masih jadi manusia di dunia ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Pandu di channel Diary Pensi. Apa kabar kalian semua? Semoga permasalahan umum yang terjadi di masyarakat. Kenapa sih masyarakat takut banget buat datang ke psikiater? Mungkin bagi kalian yang pernah ngerasain kalau misalnya kalian tuh punya beban yang dapat meredakan kecemasan. Ingat, ini bukan endorse, bukan iklan atau apapun, tapi ini murni keinginan gue sendiri untuk share. Apakah gangguan mental itu nyembuhinnya lama? Mari kita bahas. Jadi sebelum gue bahas lebih lanjut gitu ya, gangguan mental bisa sembuh total nggak sih? Gue pernah nanya ini sama psikiater gue dan jawabannya adalah, kata beliau, gangguan mental itu sebagian ada yang bisa sembuh, tapi sebagian juga ada yang nggak bisa sembuh total. Maka dari itu tentunya walaupun nanti bakal ada masalah lagi, tapi setidaknya lu bisa bertanggung jawab. Banyak teman gue bertanya, hidup gue udah nyaman dan enak, tapi kok masih bisa depresi? Gue memang lahir di keluarga yang cukup banget di ibu kota ini. Hidup di lingkungan yang dimana teman-teman gue bisa have fun dengan berbagai cara. Mulai dari jalan-jalan ke mall, nongkrong di kedai kopi kapitalis yang bikin dompet jadi bengkak, sampai belanja barang-barang branded yang fungsi utamanya nggak kepake. Dan gue salah satunya. Mungkin gue terlihat bahagia di media sosial, tapi ini bukan gue yang asli. Gue hanya berusaha menutupi kesedihan gue. Nah, ini di depan dulu deh nih. Ini kalau misalnya orang-orang pasti kalau misalnya dengar Diary Pensi, Pan-si, mungkin Pandu anxiety nih. Tapi kalau singkatannya sendiri, apakah memang benar itu atau enggak sih, Pandu? Iya bener, itu sebenarnya cocok logi sih. Oh, cocok lagi. Tapi pertanyaan gue pertama kali lihat YouTube lo, wah Diary Pensi nih. Kenapa nggak Pansi? Kenapa Pensi? Buat Inggrisnya ya, atau gimana sih? Sebenarnya iya sih, gue juga bingung ya. Nah, itu makanya gue terlalu cocok logi banget orangnya, jadi Pengsi. Kalau Pangsi jelek gitu ya. Oh, karena itu biar lebih bagus aja gitu. Iya, lebih aja ya. Lebih catchy deh gitu. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin udah pernah cek YouTube-nya dari Pandu, ini pasti udah Pandu memang suka membicarakan mengenai pengalaman-pengalamannya dia gitu. Nah, Pandu, kalau buat lu sendiri nih yang men-trigger buat lu untuk akhirnya awal-awal gua akan aktif sebagai content creator nih, apa tuh? Pertama kali tuh kan gue kalau misalnya pas berobat sama psikiater itu nggak cuma dikasih obat doang, tapi dikasih tugas-tugas gitu, disuruh nulis waktu itu. Kayak, Pandu tolong dong kamu tulis semua sampah batin di jiwa kamu tulis pakai kertas. Dan kebetulan juga gue tuh dari SD ya, malas banget nulis Pak. Waduh. Nyatet gitu, malas banget gue. Skip lah pokoknya, paling di dictate. Nah terus, karena gue malas banget ditulis, ya teknologi udah semakin maju kan, jadi pakai HP atau nggak pakai laptop gitu kan. Oke. Terus gue mikir-mikir, selama gue mengobati anxiety itu masih banyak stigma jelek, nggak cuman di masyarakat luar, tapi di lingkungan teman-teman gue juga. Kayak setiap gue ke psikiater suka kayak, lu kenapa sih punya masalah dikit doang ke psikiater, padahal mereka nggak tahu kalau misalnya gue punya depresi sama anxiety juga gitu kan. Jadi gue pengen sekalian gimana kalau misalnya gue bikin blog gitu, bikin website, judulnya apa ya? Judulnya diary, kan biasanya kayak diary, tapi kenapa gue diarinya I ya bukan I ya? Bingung anjir. Terus bener juga. Iya kan? Iya bener juga loh. Emang gue drop out dari IF Pak.
Jadi Oke, Jadi Mbak makanya- Ike ya. Tiba-tiba. makanya agak Tiba-tiba. masuk ya. agak jadi boleh nyebut? Boleh, Nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Santai. Kan pendidikan juga, Pak. Ya kan? Benar, Pendidikan. benar juga. Nyambung lah. Terus ya udah gue bikin kayak gitu website. Ternyata yang baca cuman ya elah kagak sampai 10 kali. Cuman 1-5 orang doang. Itu juga kayak bokap nyokap gue sama kakek gue. Oke. Tapi itu sorry, ini lo berarti mulai nulis itu semenjak tahun berapa tuh? 2016 2016 ya? pas gue punya anxiety, didiagnosa anxiety. Oke. Terus dari situ website ternyata gue mikir kok kayaknya kurang nendang gitu view-nya. Dan kebetulan juga lagi rame juga tuh youtuber. Iya. Coba deh bikin YouTube. Iya. Awalnya bukan video tapi podcast karena gue agak nggak berani gitu kan, agak nggak pede gitu gue. Podcast ternyata mulai rame gitu, terus bikin video akhirnya dari situ. Akhirnya dari situ baru mulai praktis. Oh jadi memang dari lu sendiri untuk mulai pertama kali sebenarnya lewat web gitu ya, di blog maksudnya. Blog Tapi dulu. sekarang gue lihat-lihat blognya udah berubah jadi website.com nih kayaknya ya. Emang awalnya udah .com sih, Pak. Oh emang udah .com? Oh, Udah sorry. .com. Maaf. Udah modal udah Pak dari di-upgrade, awal, Pak. gitu Udah ya. modal Pak dari awal, Pak. Oke, nah buat dari teman-teman juga ini mungkin kita perlu luruskan juga gitu ya. Kalau dari sebenarnya mungkin banyak juga yang masih rancu gitu kan. Ada yang bilangnya anxiety, ada yang bilangnya insecurity, ada yang bilangnya overthinking, ada yang bilangnya ya macam-macam banyak gitulah ya. Nah, dari sebenarnya kalau untuk lo pribadi sendiri, yang paling tepat itu sebutannya apa sih kalau boleh tahu? Sorry. Kalau buat gue sendiri yang punya kecemasan berlebihan, Kecemasan berlebihan, anxiety disorder gitulah ya. Gitu. Nah, akhirnya dari situ salah satu cara lo untuk menuangkan akhirnya lewat YouTube juga gitu ya. lewat menulis. Sebenarnya tuh Menulis. gue bikin YouTube itu sampai sekarang ya. Kalau misalnya ditanya tujuan nge-YouTube itu apa? Pertama, kalau nyari duit mungkin agak susah ya, nggak gede-gede banget gitu. Tapi di sisi lain itu juga sebagai reminder buat gue. Jadi setiap gue lagi cemas, kadang-kadang suka lucu gitu nontonin YouTube gue. Gue nontonin diri gue sendiri, tapi sebenarnya mereka lagi ada problem pada dirinya sendiri, mereka nge-record nih diri mereka sendiri, nyeritain lah ibaratnya keluh kesah dan sebagainya, terus udah selesai kayak gitu, 2-3 hari kemudian dia tontonin lagi ya, udah mereka kayak apa ya, kayak ngerasa, oh kemarin tuh gue kayak gini-gini, apa masalahnya kayak gini dan sebagainya, kayak ibaratnya self-reflect lagi gitu. Ya, self-reflect gitu kali ya, gitu sebutan. Oke. Nah, berarti kalau untuk dari sekarang di sini juga, bisa dibilang sebenarnya lu udah berdamai gitu lah ya, dengan udah berdamai. Semenjak terakhir, kapan Pandu kalau? Terakhir itu sampai gue berhenti minum obat ya. Itu kira-kira tahun lalu bulan Juni kayaknya deh. Tapi kalau misalnya cemas pada umumnya sih ya biasa sih ya. Iya, ya kita juga pasti juga memang. Enggak, maksudnya cemas berlebihannya gitu. Oh, cemas berlebihannya. Jadi skalanya nggak terlalu sebesar dulu gitu. Sekarang udah ya. Pokoknya udah stop minum obat ya, berarti udah setahunan berarti ya. Tahunan. Syukur lah, amin gitu kan. Nah, tapi dari lo juga nih, kira-kira kalau misalkan masih ada sempat juga kayak memang ke-trigger juga gitu nggak sih, walaupun memang udah tidak minum obat gitu ya? Wah, sering banget sih. Apalagi kan gue kan bikin YouTube seolah-olah kayak orang kalau nonton YouTube gue kayak wah ada temen nih, gue curhat sama dia gitu. Jadi kalau misalnya dilihat isi email gue sama DM gue, kadang-kadang ceritanya lebih berat lagi daripada kisah gue. Jadi itu malah jadi trigger juga. Makanya gue sempat agak stop YouTube gue juga sih, karena gitu. Apalagi selama pandemi ini ya, kayak makin cemas banget kan gitu. Jadi pikirannya makin capek gitu. Mentalnya juga jadi nggak kuat. Si trigger dan mungkin kayak dari nonton film kan, kayak Netflix gitu. Kadang ada acara-acara yang nggak bisa dikontrol gitu kan sama kita, jadi ya mau nggak mau. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi sempat ngomong mengenai kayak nonton film. Nah, ini kan biasanya memang orang-orang mungkin yang ada rada cemas atau mungkin mikir, mungkin pelariannya kayak ke entertainment kayak misalnya mendengarkan lagu atau nonton film. Tapi memang kalau misalkan ada juga yang mengalami hal yang sama,
nonton film tuh kadang-kadang juga bisa ke-trigger juga gitu ya, bener ya? Bisa banget. Oke. Kayak ini psikiater gue waktu itu kan terakhir tuh film Joker tuh kan tahun lalu ya. Ya, itu Pak, iya itu isunya kenceng banget sih, bener ya, bener. Itu psikiater gue nggak bolehin gue nonton itu, sampai sekarang gue belum nonton. Sampai sekarang belum nonton. Padahal gue Bener juga sih. kan juga nonton series-series yang banyak triggernya gitu. Tapi sampai sekarang gue nggak berani nonton Joker karena ya sama aja kayak gini deh simpelnya. Lu habis diputusin sama cewek lu gitu ya. Kalau misalnya lu dengerin lagu galau, lu makin hancur kan, makin ambiar kan. Betul. Sama dengan anxiety yang mungkin tingkatnya udah sampai depresi parah nih, udah kepikiran yang macam-macam gitu. Kalau lu nonton yang ada scene kayak gitunya, itu lebih Malah akan lebih, iya sih men, bener hancur banget. lagi gitu. Iya. Kayak gitu sih. Benar. Itu kalau film Joker. Tapi kalau soal mengenai musik, ada nggak sih memang musik yang lo hindari? Gue sih belum ketemu yang kayak isu memang kayak Joker banget gitu ya. Kalau lo ada nggak sih kira-kira? Kalau yang kesana belum ada sih, cuman nangis doang sih gue. Paling ini, sebenarnya ada sih satu lagu yang gue ngefans banget sama Avicii kan. Oke. Lagu-lagu terbarunya itu album Tim itu yang bikin gue nangis sih, karena dia suicide gara-gara capek dengan di industri kerjaannya gitu. Ya menurut gue di situ lagunya kayak nge-trigger memikirkan yang macam-macam gitu. Jadi kadang-kadang gue membatasi dengan lagu itu sih, walaupun ya kalau misalnya lagi mental lagi bagus ya dengerin nggak trigger apa-apa sih. Nggak trigger apa. Oh, jadi memang semuanya bisa dibilang ada moodnya juga nggak sih gitu ya? Mood juga akhirnya bisa jadi shield kita untuk supaya nggak kesana gitu ya. Sama satu lagi nih gue tambahin. Apa? Waktu itu pernah kayak ngecewain bokap nyokap gue, terus gue dengerin lagu Pilu Membiru. Waduh, Pak. Tapi yang versi live. Iya. Waduh, itu damage-nya, Pak. Kalau damage-nya sih, Pak. Itu emang parah sih, Pak. Damage-nya sih, Pak. Gitu. Satu albumnya Iya, benar. Parah banget sih. Bener juga kalau ngomongin mengenai albumnya Kunto Aji, menurut lu gimana? Buat orang-orang katanya kan mantra-mantra itu memang katanya dari awal sampai akhir itu buat ngedengerin itu bisa menyembuhkan juga. Kalau menurut lu sendiri apakah memang lu dengerin juga nggak sih? Gue dengerin sih, kayak beberapa kayak konon katanya Jakarta itu menurut gue masih nggak ke-trigger ya. Cuman Pilu Membiru tuh emang gue kan soalnya dengerin yang versi live-nya tuh, yang versi bisa sambil dia curhat-curhat itu ya. Iya, betul. Gue merinding sih, Pak. Sebenarnya gue merinding. Nah, terus kalau kayak lagu Rehat gitu ya, itu lumayan sih bisa Rehat ya. Tenang. Bikin tenang dan sebagainya gitu ya. Kayak nahan semua ego lu gitu loh. Oke. Nah, ini gue juga sempat ngelihat Spotify lo juga itu ada Made Pandu ya. Nah, itu lo ada ini sendiri ya, ada playlist sendiri, itu judulnya memang Diari Pensi. Nah, ini boleh di-sharing dong. Pas gue lihat-lihat, ini lagu-lagu tren sekarang nih. Ini maksudnya dari lo sendiri pribadi, lagu-lagu itu menggambarkan seperti apa sih? Maksudnya untuk diri lo pribadi? Itu kan sebenarnya playlist buat diri gue sendiri ya, makanya gue nggak pernah nyebarin. Jadi kayak tapi ketahuan. Nathan nih talkingnya jago deh kayaknya. Terus Nathan. Setiap lagu itu tuh gue setiap playlist itu tuh ngebayangin satu histori buat gue. Oh gitu. Kalau misalnya gue lihat playlist namanya GERD itu tuh penyakit lambung gitu. Iya betul. GERD. Jadi waktu gue liburan ke Swiss, itu gue bikin satu playlist karena gue udah yakin banget nih kalau di pesawat gue pasti GERD gitu. Jadi kalau gue dengerin playlist itu gue ingetnya ya gue di pesawat sama liburan. Menarik. Kayak jadi mengingat memori masa-masa gitu ya. Betul. Kalau gue emang ingetnya dari lagu. Asik banget. Iya. Nah kalau Anda belum menjawab nih, yang Diari Pensi itu maksudnya gimana? Ya kalau Diari Pensi ya. Iya. Kayak kalau tadi kan GERD itu memang untuk yang kayak sakit perut di pesawat. Kalau Diari Pensi memang apakah khusus menurut lo? Gue waktu pertama kali lihat di bayangan gue, ini lagu buat ini nih, buat orang-orang yang kayak buat kayak sama gitu kan mengenai kena juga. Nah ini benar atau kagak sih?
Soalnya lagu yang gue lihat ada Fish, kayak keras banget men. Kalau itu enggak, emang buat gue sendiri sih. Oh buat lo pribadi. Kadang-kadang lagu buat ngedit video gitu kan. Oh. Mood Iya, gue, makanya gue nggak pernah share ke ini lo playlist gue, lu dengerin lagu ini kalau lu lagi anxiety. Makanya gue kira gitu men, maksudnya Enggak. judulnya Diary Pensi, gue kira oh iya. Iya, karena judulnya sama, jadi lo kira kayak ada satu Iya. ketersambungan lah ya. Benar. Tapi kalau kayak sebenarnya banyak juga tuh ada yang namanya rumpang gitu kan, kayak Nadine Amiza. Lu denger musik kayak gitu juga? Denger sih cuman dikit doang. Sebenarnya kalau misalnya lu tanya soal musik, gue bukan orang yang jago. Oh bukan. Oh. Maksudnya jago tuh gimana? Kayak orang yang explore banget musik gitu, gue enggak. Ah, Iya, oke. Cuman yang terlintas di Spotify doang. Iya. Oke. Nah, Ciro doang. dari oke, kalau gitu selama pandemi ini deh, kita kan belum sempat tanya lebih dalam lagi nih. Nah ini udah ada sahabatnya seperti di sampingnya Anda. Iya, sepertinya Bangun kita ingin tidur, bangun kenalan tidur. boleh tidak? Namanya Iya, siapa, ada- Pandu? Namanya siapa? Poki. Oh, Poki. Oke, dia udah siap tidur lagi. Iya, Iya. bener. Oh, lagi nih Poki. Nah, Pandu, kalau lo selama semasa di rumah ini, apakah memang ada kegiatan di keluar-luar juga atau masih di rumah terus sih? Gue tadi barusan sebelum Zoom gue golf dulu sih. Apa? Ya, Oke, baik. golf lagi, terus Oke. foto-foto juga. Oh gitu. Oke. Nah, oh ya, tapi sebenarnya gini sih, kalau misal apalagi untuk orang biasa aja kan kadang-kadang tuh masa pandemi itu kan lumayan stressful juga. Kalau misalnya untuk Pandu sendiri, apakah sebenarnya tuh membuat nge-trigger atau something, atau malah Pandu udah punya jalan keluarnya sendiri atau gimana? Nah, ini beruntungnya juga psikiater gue tuh udah ngajarin dari dulu kalau misalnya lu cemas, lu udah harus siapin satu kegiatan yang lu tekunin gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya bukan ditekunin juga sih, kayak yang penting bisa jadi pelampiasan lah gitu. Kalau psikiater gue ngajarin waktu itu ya ngelampiasinnya nulis sama bikin video sama foto-foto. Foto-foto. Nah, makanya pas pandemi ini sebenarnya kadar stres gue udah turun karena sebenarnya tuh gue udah cemas parah itu dari bulan Desember. Jadi orang-orang itu belum pada pakai masker. Tahu pandemi iya ya. Gue udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer juga gitu. Oh udah mulai siap-siap. Udah di rumah lebay gitu. banget. Udah lebay banget. Gue sampai kayak dibilangin kayak, ya lebay banget sih Bu, santai aja. Aduh. Kenapa nggak nyampe Indo gitu? Iya. Dia langsung panik. Anda belum tahu ternyata ujung-ujungnya seperti ini ngomong kayak gitu. Tenang aja Pak. Ya, Orang tuh akan anxiety pada waktunya. itu ya Iya. quotes of hari ini ya. Iya, quotes hari ini. Anda akan kena anxiety pada waktunya. Ada saat-saatnya ya tertentu. Saat corona ini. Iya, pada saat betul seperti banget, ini. betul Berarti banget. untuk sekarang ini bisa dibilang lu udah mulai terbiasa lah, adaptasi gitu ya dengan Adaptasi masa-masa gue. ini. Ya paling dengerin lagu, tapi Netflix udah gitu doang. Main game lu kagak nih? Biasanya kan cowok-cowok suka main game nih, PC Betul. gitu. Ada sih Counter Strike sama Valorant paling Oh gitu. PC gitu. Anak-anak. Oke. Anak-anak Valorant berarti nih. Udah Nah, anak Valorant. Oke. Kan biasanya Kenapa ada Nathan mau? ada kubu-kubunya, Bu, biasanya, Bu. Oh gitu. Nathan mau ngajak Lu- battle enggak? Ya, Apa? saya nggak main, Bos. Oh, Anda nggak main. Oke, apa-apa ya. baik. Oke, Smart Viewers, kita tahan dulu ya. Abis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol bersama dengan Pandu ini lebih dalam lagi mengenai konten-konten yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dan yang akan datang. Pokoknya yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.